sebuah cerita pendek yang diadaptasi dari hikayat. Dialihbahasakan oleh Jaira Laipa berjudul Perkara Si Bungkuk dan Si Panjang. Masyhudul Haq, seorang pria yang bijaksana, semakin dikenal karena kepintarannya dan karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sulit sebagai contoh yang ada di bawah ini. Waktu terus berlalu, Masyhudul Haq pun tumbuh besar. Kecerdasannya dan kebijaksanaannya pun ikut berkembang pesat. Maka pada suatu hari, terdapat sepasang suami istri tengah berjalan. Lalu sampailah sepasang suami istri tersebut di sebuah sungai. Mereka pun ingin menyeberang sungai tersebut. Akan tetapi, keduanya tidak menemukan perahu untuk menyeberang. Mereka pun kembali menanti perahu orang yang lewat. Siapa tahu, mereka dapat menumpang. Tetapi tetap saja, tidak ada perahu orang yang lalu di sungai itu. Mereka pun berhenti sejenak di tepi sungai. Oh iya, kalau dilihat-lihat, istri pria tersebut begitu cantik dan ayu parasnya. Sedangkan sang suami sudah tua dan bungkuk punggungnya. Karena sang suami itu bungkuk punggungnya, ia pun tidak berani untuk turun ke sungai dan mengira-ngira bahwa sungai tersebut dalam. Ketika si bungkuk memikirkan bagaimana caranya ia dan istrinya dapat menyeberangi sungai tersebut, dilihatnya ada seorang lelaki muda yang sedang duduk di seberang sungai. Maka tanpa pikir panjang si bungkuk pun berteriak dan berkata, "Hai Tuan, bisakah Anda membantu kami berdua untuk menyeberangi sungai ini? Karena saya tidak dapat berenang dan mengetahui seberapa dalam sungainya." Pemuda itu mendengar teriakan si bungkuk tadi, dan dilihatnya si bungkuk membawa seorang istri yang cantik. Maka senanglah pemuda tersebut dan berkata di dalam hatinya, "Wah, untung sekali aku kali ini." Maka pemuda itu pun bergegas turun ke dalam sungai sembari merendahkan badannya hingga bagian leher, agar sepasang suami istri tadi mengira bahwa sungainya memang dalam. Pemuda itu pun berjalan menghampiri si bungkuk dan istrinya yang cantik tadi. Maka si bungkuk berkata kepada si pemuda, "Tuan, tolong seberangkanlah kami berdua ini." Pemuda itu pun menjawab, "Bagaimana cara saya membawa kalian berdua? Saya hanya bisa membawa satu orang terlebih dahulu untuk menyeberangi sungai ini. Karena memang air sungai ini dalam." Si bungkuk mengerti dan meminta untuk istrinya lah yang terlebih dahulu menyeberangi sungai bersama pemuda itu. "Wahai istriku, pergilah kamu terlebih dahulu," ucap si bungkuk. Sang istri menuruti permintaan suaminya dan ia pun turut bersama pemuda itu untuk menyeberangi sungai. Ketika mereka berada di pertengahan sungai, pemuda itu mencoba berbincang dengan istri si bungkuk. "Ngomong-ngomong, Anda sangatlah cantik dan masih muda. Mengapa Anda bersuami pria tua lagi bungkuk itu? Lebih baik Anda pergi dari pria bungkuk itu, lalu menikahlah dengan saya." Istri si bungkuk pun mengiyakan permintaan pemuda tadi, lalu mengisahkan alasannya mau menikah dengan si bungkuk. Lalu sampailah keduanya ke seberang sungai. Setelah sampai, keduanya pun mandi dan memakan perbekalan yang dibawa oleh istri si bungkuk tadi. Perbuatan sang istri dan pemuda tadi semuanya dilihat oleh si bungkuk. Atas perbuatan keduanya tadi membuat si bungkuk kecewa. Lalu berkata, "Lebih baik aku mati daripada melihat kalian bersama." Ia pun mencoba menenggelamkan dirinya ke dalam sungai yang dikiranya dalam. Lalu betapa kagetnya ia, karena ternyata air sungai tersebut tidaklah dalam dan dapat diseberangi oleh orang bungkuk seperti dirinya ini. Setelah mengarungi sungai, si bungkuk pun mengikuti si pemuda dan istrinya tadi. Maka sampailah si bungkuk di sebuah desa yang mana terdapat seorang pria bernama Masyhudul Haq di dalamnya. Si bungkuk pun lalu mengadu dan menceritakan kejadian yang dialaminya sebelum ia sampai ke desa tersebut. Maka Masyhudul Haq pun mau membantu dan menengahi permasalahan antara si bungkuk dan pemuda tadi. Dipanggillah pemuda dengan perempuan celaka alias istri si bungkuk tadi.
"Wahai pemuda pengembara, benarkah perempuan ini istri Anda?" tanya Masyhudul Haq kepada pemuda itu. Si pemuda pun menjawab, "Ya benar, perempuan ini adalah istri saya. Sedari kecil sudah saya nikahi ia." Mendengar hal tersebut, si bungkuk pun menyela. "Tidak, istri sayalah perempuan itu, yang sedari kecil sudah saya nikahi." Keributan keduanya pun membuat masyarakat di desa itu gempar. Masyhudul Haq pun mencoba menengahi mereka, lalu bertanya kepada si perempuan, "Wahai engkau perempuan, jawablah dengan jujur. Di antara kedua pria-pria ini, yang manakah yang benar-benar suami Anda?" Perempuan itu menjawab, "Si Panjang inilah suami saya." Maka bertengkarlah lagi kedua pria tadi. Dengan akal dan pola pikirnya yang pintar itu, Masyhudul Haq pun mencoba menginterogasi ketiga orang tersebut satu persatu. Dijauhkannya lah pria-pria tadi, dan terlebih dahulu ia mengusut kebenaran melalui perempuan celaka itu. "Kalau memang si Panjang tadi suami Anda, maka beritahukan saya siapa nama mertua laki-laki dan mertua perempuanmu. Lalu di mana tempat tinggal mereka berada?" Perempuan celaka itu terdiam dan tidak bisa menjawab. Masyhudul Haq pun menyuruhnya pergi, dan selanjutnya dibawalah pemuda tadi untuk ditanyai kebenarannya. Masyhudul Haq pun bertanya memastikan, "Wahai pemuda, berkata jujur sajalah engkau, apakah benar perempuan itu istrimu?" Pemuda itu menjawab, "Dia memanglah benar istri hamba sebenar-benarnya. Lagi pula, perempuan itu telah mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa saya memang benar-benar suaminya kan?" Masyhudul Haq pun tertawa mendengar pernyataan pemuda itu. Lalu ia bertanya kembali, "Hai pemuda, jika benar perempuan itu istrimu sebenar-benarnya, maka beritahukan aku siapa nama mertua laki-laki dan mertua perempuanmu. Lalu di mana tempat tinggal mereka berada?" Pemuda tadi terdiam. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan Masyhudul Haq itu sama seperti perempuan celaka tadi. Maka dijauhkanlah pemuda itu. Terakhir, dipanggillah si bungkuk tadi untuk ditanya kebenarannya. Masyhudul Haq kembali bertanya, "Wahai orang tua, apakah benar sebenar-benarnya perempuan itu adalah istrimu?" Si bungkuk menjawab, "Sama seperti apa yang saya katakan tadi di awal." Lalu si bungkuk memberitahukan Masyhudul Haq siapa nama mertua laki-lakinya dan mertua perempuannya, serta di mana mereka tinggal. Masyhudul Haq dan orang-orang di desa tersebut pun terkejut atas pernyataan si bungkuk tadi. Masyhudul Haq dan orang-orang pun percaya, lalu menekan pemuda tersebut untuk berkata sejujurnya. Pemuda tersebut pun mengaku kesalahannya telah merebut istri si bungkuk. Lalu ia dan perempuan celaka tersebut mendapat hukuman dari Masyhudul Haq berupa didera keduanya sebanyak 100 kali. Masyhudul Haq juga memerintahkan keduanya untuk bertaubat dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maka kemudian semakin terkenallah Masyhudul Haq karena kecerdikan dan kebijaksanaannya dalam menangani permasalahan tadi.